Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa semuanya. Kita berjumpa kembali ya dalam perkuliahan lahan basah ya, lahan basah. Pada kesempatan pertemuan pertama dengan saya, kita akan membahas tentang reklamasi rawa ya. Reklamasi rawa yang memang dilakukan oleh pemerintah ya sejak tahun 1960-an ya. Mari kita lihat PowerPoint pertama. Kita mulai dengan pengertian lahan rawa ya. Jadi rawa itu sendiri dikenal dengan swamp atau marsh atau bog. Flooded waterlogged, waterlogged ini tergenang ya. Submerged land itu artinya basah ya. Ada air yang masuk melalui rembesan gitu. Wetland itu adalah lahan basah. Kemudian rawa sendiri dibagi menjadi pasang surut dan lebak ya. Ada rawa pasang surut, itu adalah dikenal dengan bahasanya adalah tidal swamp atau lebih kenal lagi adalah tidal lowland ya. Tidal ini kan pasang surut ya, lowland adalah lahan basah, lahan dataran rendah. Jadi tidal lowland itu adalah daerah rawa pasang surut, di mana daerah-daerah ini dipengaruhi langsung atau tidak langsung oleh pasang surut air laut ataupun sungai ya. Kemudian rawa lebak atau non-tidal swamp atau non-tidal lowland ya, biasanya ini adalah daerah-daerah yang di kiri kanan sungai atau daerah-daerah di dataran rendah juga ya, tetapi jauh dari laut biasanya. Dia tidak dipengaruhi pasang surut air laut dan dia sering kali ada genangan ya, kadang-kadang genangan lebih dari 3 bulan. Jadi antara genangannya bisa berkisar antara 25 sampai 50 cm ya. Sebagian rawa kadang-kadang berair ya, tetap, tapi kadang-kadang secara periodik ya. Ada periode misalnya kemarau dia masih bisa saja kering ya. Nah ini kalau kita dilihat dari definisi lain bahwa lahan rawa adalah lahan yang sepanjang tahun atau selama waktu yang panjang dalam setahun selalu jenuh air. Jenuh air ini artinya seluruh ruang pori-pori terisi oleh air. Jadi jenuh air ini dikenal dengan saturated ya. Atau juga kadang-kadang tergenang waterlogged ya. Ya ini dengan kondisi air tanah yang dangkal ya. Kemudian di dalam pustaka lain bahwa lahan rawa ini sering disebut dengan istilah swamp ya. Jadi ini beberapa istilah ya. Nah, kita Indonesia juga sudah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 73 tahun 2013 yang mengatakan bahwa rawa adalah wadah air beserta air dan daya air yang terkandung di dalamnya tergenang secara terus-menerus atau musiman, kemudian terbentuk secara alami di lahan yang relatif datar atau cekung ya, dengan endapan mineral atau gambut dan ditumbuhi vegetasi yang merupakan suatu ekosistem ya. Kemudian beberapa pakar menyebutkan bahwa yang dimaksud lahan rawa sebagai agroekosistem yaitu lahan rawa pasang surut dan juga rawa lebak yang karena topografinya rendah, datar, flat, atau cekung sehingga secara alamiah terjadi genangan air yang terus-menerus atau berkala akibat drainase yang terhambat ya. Jadi ini adalah salah satu dari ditinjau dari sudut agroekosistem ya. Kemudian bagaimana dengan rawa Indonesia? Rawa Indonesia adalah salah satu kekayaan alam yang luar biasa ya. Kemudian di sini memiliki ekosistem yang kompleks dan unik. Kemudian sumber air multifungsi bisa mencegah intrusi air. Kemudian intrusi air asin ya. Kemudian juga mencegah terjadinya banjir. Sehingga jadi sebagai pelindung alam ya, termasuk memproteksi alam dari erosi, retensi, sedimen dan lain-lain. Kemudian ya dengan rawa yang banyak ini bisa menjaga keseimbangan iklim mikro ya.
Jadi suhu udara itu tidak akan terlalu panas ya. Kemudian juga cadangan air tentunya dan lain-lain. Pertemuan ekosistem dataran tinggi atau pegunungan dan ekosistem yang lainnya. Jadi sangat penting keberadaan rawa di Indonesia ya, selain juga sumber-sumber daripada ikan ya. Ini kita lihat data rawa, jadi sebagian besar dataran Indonesia ini ya 20%-nya adalah rawa ya, yang terdiri dari pasang surut 20 juta dan lebak 13,4 juta ya. Sumatera Selatan sendiri ya pasang surutnya itu punya lebih kurang yang sudah direklamasi kurang lebih 400.000 hektar ya. Kalau ini distribusi rawa di pulau-pulau besar ya. Ini sebarannya kalau kita lihat di peta, rawa pasang surut itu biasanya berada di pantai-pantai timur Sumatera ya. Lihat di kawasan-kawasan pesisir ya. Ya. Ada di pulau-pulau Sumatera dan Kalimantan ya yang lebih luas. Dan juga sebagian ini adalah Papua. Papua yang paling terkenal adalah rawa pasang surut di Merauke ya. Ini distribusi dari segi kuantitatif angka ya silakan dibaca. Dan ini adalah kondisi reklamasi rawa pasang surut ya. Yang warna merah-merah di peta ini adalah sebaran areal reklamasi pasang surut yang dibuka di Sumatera Selatan. Itu berada di kawasan pantai timur ya, pantai timur Sumatera ya. Ini sebaran yang sudah direklamasi di kawasan pantai timur. Yang kita lihat di sini adalah peta dari Citra Landsat ya, di mana ya menyebar di 3 kabupaten yaitu Musi Banyuasin, kemudian Banyuasin dan Ogan Komering Ilir ya. Jadi itu 3 kabupaten yang memiliki jumlah reklamasi rawa pasang surut terbesar di Sumatera Selatan ya. Nah, kalau kita klasifikasikan wilayah rawa itu kita dibagi menjadi ada namanya zona 1, zona 2 dan zona 3 ya. Zona 1 adalah wilayah rawa pasang surut air asin, artinya dia lebih dekat ke laut ya. Ini wilayah zona 1. Kemudian wilayah zona 2 ini biasanya pertengahan, di sini sudah masuk wilayah rawa pasang surut air tawar ya. Jadi rawa-rawa lebak. Jadi mungkin kalau dari bentang lahan Sumatera ini dari mulai Pulau Kemarau sampai Gandus itu sudah mulai masuk zona 2 ya. Tapi daerah Telang sampai Sungsang itu masuk zona 1 ya. Kemudian zona 3 adalah wilayah rawa lebak atau rawa non pasang surut. Ya, ini sudah ke Kayu Agung ya, Muara ini, Ogan Ilir ini sudah masuk kepada zona 3 ya. Nah, kalau kita gambarkan di dalam distribusinya, mana zona 1, zona 2, zona 3 itu seperti ini ya. Jadi zona 1 dia lebih dekat kepada laut ya. Kemudian peralihannya adalah zona 2 di tengahnya, zona 3 di sini. Jadi zona 3 ini adalah murni rawa lebak, tidak ada lagi pengaruh pasang surut. Rawa lebak di Moraine, di Musirawas itu ya, sudah masuk zona 3 ya. Tapi yang masuk zona 2 itu antara misalnya Pulau Kemarau sampai daerah Gandus ya, kemudian sampai Sekayu mungkin masuk ke zona 2 ya. Zona 1 itu dari Upang ke sana sampai ke Sungsang itu adalah zona 1 ya. Wilayah-wilayah reklamasi pasang surut itu termasuk kepada zona 1 ya. Nah, ini adalah penjelasannya ya. Apa yang dimaksud dengan zona 1 ya. Di mana wilayah pasang surut ini adalah dipengaruhi oleh fluktuasi pasang surut air laut ya. Terdapat di bagian daratan yang bersambung dengan laut, khusus di muara sungai besar dan pulau-pulau delta di wilayah dekat muara sungai. Jadi di sini termasuk delta Telang, delta Saleh, delta Upang ya, itu termasuk kepada zona 1. Dan kemudian tanaman-tanamannya juga itu beda ya.
tanaman-tanaman mangrove yang ada di daerah zona 1 ini. Kemudian zona 2 ya, saya kira ini teoritis ya, bisa saja dibaca. Ini contoh-contoh tanaman yang ada di zona 1 ya. Kemudian ini zona 2 ya, jadi peralihan. Bisa-bisa daerah Palembang ini termasuk zona 2 ya. Zona 2. Ini zona 2 ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai hidrotopografi. Jadi, di dalam pengelolaan air di daerah rawa pasang surut, itu Anda harus paham betul apa yang dimaksud dengan hidrotopografi. Ya. Hidrotopografi adalah hubungan elevasi topografi dengan elevasi fluktuasi muka air sungai. Jadi elevasi itu apa? Ketinggian ya, ketinggian. Jadi ketinggian permukaan lahan yang ada di sawah itu dibandingkan relatif terhadap fluktuasi muka air sungai. Berdasarkan kondisi hidrotopografi ada 4 kelompok rawa pasang surut ya. Yang pertama kategori 1 atau tipe A biasanya selalu terluapi air pasang. Jadi artinya baik musim kemarau maupun musim penghujan itu air pasang bisa meluapi lahan. Ya, ini bisa potensinya untuk tanaman padi-padi ya. Bahkan bisa digunakan padi-padi jagung ya dengan teknologi pengolahan air. Kategori 2 atau kelas B biasanya tidak selalu terluapi. Jadi hanya bisa terluapi pada musim penghujan saja. Jadi air pasang bisa meluapi lahan musim penghujan. Kalau musim kemarau dia tidak bisa meluapi lahan. Jadi tidak terluapi, ya hanya bisa untuk mungkin padi palawija. Tapi dengan teknologi sekarang sudah juga bisa padi-padi palawija ya. Nah, kemudian yang ketiga atau tipe C ya, kategori 3 atau tipe C tidak pernah terluapi. Ya, jadi ini seperti padi tanah hujan. Jadi lebih banyak sumber airnya ini dari curah hujan. Jadi tipe kelas 3 ini atau tipe C ini air pasang ini tidak bisa masuk ke lahan. Ya. Baik musim kemarau maupun musim hujan. Jadi hanya bisa air masuk ke saluran saja. Tapi dengan teknologi nyimpan air ini juga bisa dikembangkan menjadi padi-padi palawija ya. Kemudian tipe D atau kelas kategori 4 ini sama sekali airnya sangat rendah ya. Air tanah lebih dalam dari 0,5 meter ya. Jadi ini drainabilitas sangat tinggi dan ini lebih banyak untuk pengelolaan atau dibudidayakan tanaman-tanaman keras atau tanaman perkebunan untuk kategori tipe D atau kategori 4 ya. Ciri-ciri khas dari rawa pasang surut pertama banyak sekali karena drainasinya buruk, mungkin tanahnya belum matang. Tetapi Sumatera Selatan sudah melakukan reklamasi tahun 69 ya, itu sudah 25 tahun lebih. Maka sekarang secara umum hampir sebagian besar tanahnya sudah matang. Jadi ini kalau ini gambaran umum yang dulu itu unripped soil, belum matang, tapi sekarang nih dengan pembukaan 30 tahun yang lalu tanahnya sudah relatif matang ya, karena drainasinya menjadi lebih baik. Kemudian di tempat tertentu mengandung pirit atau tanah sulfat masam dan tanah gambut. Saya kira mungkin Prof. Dedik sudah memberikan apa itu pirit ya. Jadi pirit adalah lapisan sulfat masam dengan rumus senyawa kimia Fe2. Nah, lapisan itu tidak boleh teroksidasi ya. Kalau teroksidasi akan berubah menjadi asam sulfat yang menyebabkan pH menjadi sangat rendah dan beracun bagi tanaman ya. Jadi banyak sekali mengandung lapisan pirit yang dangkal ya. Sehingga pengelolaan air harus dijaga agar air tanah berada di atas lapisan pirit ya. Kemudian beberapa permasalahan lain adanya air-air yang tergenang ya karena drainasi yang buruk sehingga dengan ketergenangan ini menyebabkan banyak sekali kelarutan logam-logam berat seperti aluminium, besi ya. Oleh karena itu dalam pengelolaan dan persiapan lahan banyak sekali kita harus menetralisir aluminium ya untuk bisa meningkatkan kesuburan yaitu dengan menggunakan pemupukan atau pengapuran atau ameliorasi atau pemberian bahan organik ya salah satunya.
Nah, tipologi lahan ya itu dibagi-bagi berdasarkan kriteria ya tipologi lahan. Yang pertama berdasarkan kesulitan dalam pengelolaan pertanian, yaitu dikenal dengan apa lahan potensial, kemudian ada lahan sulfat masam, ada lahan gambut, ada lahan salin, ada lahan lebak. Ya. Kemudian berdasarkan tinggi rendahnya luapan air, itu adalah tipe A, tipe B, C, dan D, atau yang tadi saya katakan tadi ada kategori I1, 2, 3, 4, sama saja dengan tipologi A, B, C, dan D. Kemudian kategori untuk lahan lebak itu ada namanya lebak dangkal, lebak tengah, dan lebak dalam. Kemudian berdasarkan jenis tanah, itu ada tanah gambut, pit soil, kemudian ada tanah marin, sulfat asam atau asin sulfat soil, ada tanah aluvial. Itu berdasarkan jenis tanah. Jadi tipologi lahan rawa itu bisa dibagi menjadi 3 berdasarkan kriteria-kriteria ini. Iya. Nah, saya kira ini yang sudah kita katakan bahwa tipologi lahan lama ada namanya lahan potensial. Nah, ini definisinya. Nah, saya kira ini saya skip saja. Ini bisa dibaca ya. Beberapa kriteria ini keterangannya ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan adalah klasifikasi dari hidrotopografi ya. Yang dimaksud dengan A, B, C, dan D atau kategori 1, 2, dan 3 sampai 4 ya. Ini A, Anda lihat ini lahannya paling rendah ya. Air pasang ya, pasang kecil atau pasang besar ini di sini itu semuanya bisa meluapi lahan ya untuk di tipe A. Sehingga permasalahan di tipe A ini kelebihan air, kalau tidak dikelola maka akan timbul ketergenangan atau bahkan kebanjiran ya. Sehingga perlu pengelolaan air, misalnya dibentukkan tanggul dan pintu-pintu kelep di sini. Kemudian tipe B dia agak naik lagi ya, kita lihat di sini ya. Hanya pasang tertinggi saja dia bisa masuk ke lahan ya. Tapi pasang terendah dia tidak masuk ke lahan. Nah, oleh karena itu juga kita harus menyiapkan sumber air lagi, misalnya pompa air dan lain sebagainya untuk pada saat budidaya di musim kemarau ya. Nah, sementara tipe C ini ya, kategori yang tinggi ya, air pasang tidak bisa masuk ke lahan, sehingga di tipe C ini maka air hujan sangat penting untuk kita simpan. Maka di sini adalah teknologi panen hujan ya, sehingga sumber-sumber air bisa dimaksimalkan ya. Dan juga pintu airnya juga harus seperti Scott balok atau stop log ya. Nah, ini yang tinggi lagi, tipe D atau kategori 4 ya. Jadi di sini muka airnya saja kurang dari 50 cm, bahkan bisa lebih ya. Nah, artinya apa? Ini cocok untuk tanaman tahunan. Jadi, tanpa ada upaya drainase yang maksimal juga dia masih bisa ditanami untuk tanaman tahunan. Jadi ini kelas hidrotopografi rawa ya. Ini sama saja ya. Nah, saya kira untuk pertemuan pada pagi hari ini cukup dulu sampai di sini ya. Nanti kita akan sambung lagi ya dan akan lebih paham lagi pada saat kunjungan lapangan. Sekian, terima kasih. Terima kasih.